Kami
untuk Indonesia. Kita raih bersama cita-cita bangsa. Jadikan kita terus mengabdi, lahirkan generasi terbaik.
kita raih bersama cita-cita bangsa. Janjikan terus mengabdi, memberikan generasi terbaik. Yayasan Pendidikan Takwa kami ada, cerdaskan bangsa dengan ilmu, melabuhkan dunia, maju bersama raih prestasi. Yayasan Pendidikan Takwa kami ada, jadi yang terbaik. Halo Sobat Stella, tentunya kembali lagi bersama saya Abdul Mukti di acara Kepala Sekolah Menyapa atau Stella Care. Ya, tentunya kali ini tidak kalah menarik ya di tamu-tamu yang kita hadirkan di hari ini sangat luar biasa sekali. Pastikan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja karena di pagi hari ini tentunya tema-temanya sangat begitu menarik sekali. Baik, tentunya di pertemuan atau di jam pertama ini yaitu tamu kita, yaitu tamu spesial dari SMPN 23 Bandar Lampung dengan tema, yaitu temanya adalah meningkatkan kualitas siswa yang berprestasi, terampil, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa melalui inovasi aplikasi pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Wow, sangat luar biasa sekali. Tentunya, pastinya adik-adik atau wali murid bahkan yang menyaksikan dan Dewan Guru SMPN 23 Bandar Lampung sangat menanti-nanti ya. Oke, baik. Kalau begitu kita panggil saja langsung yaitu Bapak Dr. Andes Irwan Kolbi MPD, kepadanya kami persilahkan. Iya. Iya, Bapak. Iya. Iya. Ya, tentunya di hadapan saya sudah ada Bapak Dr. Andes Madianto SPD dengan Bapak M. Arif. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi, silakan dipakai mic mikrofonnya. Yang ini hidup nggak ya? Di tengah-tengah kita sudah kedatangan tamu sangat spesial yaitu Bapak Mardianto SPD dan Bapak M. Arif ya dari SMPN Negeri 23 Bandar Lampung ya. Namun sebelumnya Pak di sini untuk membangunkan semangat pagi kita semua anak-anak di rumah, orang tua dan dewan guru SMK Tekom Lampung yaitu ada tagline Pak. Tagline-nya begini. Jika saya mengatakan semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi.
Jika saya mengatakan SMK Tegal Lampung, kami ada, kami beda, kami bisa. Kami bisa. Telkom School luar biasa. Anak muda, wajah dunia. Oke. Baik, untuk membangunkan semangat bagi kita, maka saya di sini akan memperkenalkan tagline SMK Tekom Lampung. Semangat pagi. Pagi. SMK Tekom Lampung, kami ada, kami beda, kami bisa. Telkom School luar Luar biasa. biasa. Anak muda, wajah dunia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Baik Pak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayangnya Pak. Di sini kan saya baru pertama kali nih bertemu dengan Bapak yang sangat luar biasa sekali. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Mukti. Di sini saya di SMK Tekom Lampung mengampu mata pelajaran PAI. Nah, maka dari itu dan anak kelas 7 pastinya ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum sama beliau yang ada di hadapan saya ini, karena kan selama ini kita daring Pak ya, anak tidak TM, tidak tatap muka. Nah, yang mana sih Pak Arif, yang mana sih Pak Mardianto? Maka dari itu saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa anak-anak dan orang tua di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Iya pun. Ini ciri Lampung karena walaupun orang Jawa, kita di Lampung berarti orang Lampung. Iya benar Pak. Yang pertama memperkenalkan diri, nama saya Mardianto SPD, kebetulan menjabat sebagai wakil di bidang kurikulum di SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Kemudian yang berikutnya juga sebelum ke berikutnya permohonan maaf tentunya dari Bapak Kepala Sekolah. Oh iya. Sejatinya beliau ingin hadir gitu ya, ingin hadir di kegiatan Kepala Sekolah menyapa, tetapi karena ada kegiatan dan lain hal, maka beliau tidak bisa hadir dan mengutus kami, tidak mengurangi rasa hormat beliau bahwa saya tidak bisa hadir hari ini. Nah, untuk sementara itu, jadi sekali lagi nama saya Pak Mardianto SPD, jabatannya sebagai wakil kurikulum di SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Iya pun. ya mengenalkan nama saya Muhammad Arif Darmawan Yusuf. Saya di sini sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan dia juga mengampu bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam juga. Gitu. Luar biasa Mungkin sekali. itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama ya Pak? Iya. Sama-sama guru agama Islam, mudah-mudahan kita bisa memajukan atau mengamalkan ilmu kita pada siswa-siswa kita Pak ya. Oke. Baik. Di tema yang Bapak angkat adalah meningkatkan kualitas siswa yang berprestasi kreatif ya. Monggo silakan jelaskan apa maksudnya dari tema tersebut dan bagaimana. Ya Pak. Baik, terima kasih. Ini lanjutan yang kedua. Tadi saya lupa ini. Kalau saya ampuannya itu guru mata pelajaran itu olahraga dan kesehatan. Semangat kali nih kayaknya, harus semangat ya, Jadi, Pak, olahraga ya semangat Pak. pagi jadi. Walaupun pagi, siang, malam bahasanya semangat pagi. Semangat pagi terus. Semangat pagi. Jadi saya sampaikan bahwasanya tema di SMP Negeri 3 Bandar Lampung itu mengacu pada meningkatkan kualitas siswa-siswi SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang kreatif, terampil, beriman dan bertakwa. Artinya apa? Di masa pandemi yang memang ada larangan gitu ya untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian jadi sekolah-sekolah juga tidak boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi pembelajaran yang tidak mengurangi kualitas daripada pembelajaran itu sendiri. Oleh sebab itu banyak sebelumnya itu pengajarannya melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengacu ke yang biasa terjadi gitu ya, baik itu ke ruang guru, kemudian juga ada pembelajaran yang lainnya lah ya. Nah, jadi supaya kita punya hak paten sendiri, maka SMP Negeri 3 Bandar Lampung itu mengeluarkan satu aplikasi pembelajaran namanya
SMP 23 e-learning ya, e-learning SMP 23 Bandar Lampung. E-learning. Jadi, e-learning itu. Jadi di proses pembelajaran itu benar-benar guru diharapkan mampu untuk mengeluarkan inovasi-inovasi di pembelajaran, kemudian anak-anak juga bukanya mudah gitu ya. Dengan kuota yang sudah diberikan oleh pemerintah, mudah untuk membuka proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini inovasi-inovasi pembelajaran ini harapan dari SMP 3 Bandar Lampung ini, walaupun mereka tidak belajar secara tatap muka, tetapi tidak mengurangi kualitas itu sendiri. Apa kualitasnya harapannya? Anak-anak itu punya keterampilan, kemudian anak-anak juga punya kecerdasan, anak-anak juga punya karakter gitu ya, karakter yang memang diharapkan oleh pemerintah, terutama karakter yang memang diharapkan sekarang itu adalah karakter-karakter yang Pancasilais gitu ya. Jadi anak-anak yang jiwa Pancasilanya itu tinggi, tetapi tidak mengurangi keimanan dan ketakwaan ke mereka. Jadi ingatan kita kepada mereka untuk sebelumnya waktu tatap muka kita selalu itu ada yang namanya rohis yang berkembang ya. Anak harus ngaji, anak kemudian kalau bisa menghafalkan hafiz Quran walaupun mungkin juz amanya. Kemudian sholat berjamaah yang memang kita tidak tinggalkan karena begitu masuk sholat zuhur kita berjamaah, asar juga berjamaah. Jadi dunia akhirat kita kejar gitu. Seimbang ya Pak ya. Intinya adalah bahwasanya di proses pembelajaran yang daring ini, di masa pandemi ini, kami berharap bahwasanya proses pembelajaran tetap berjalan, tidak mengurangi. Untuk menciptakan siswa yang berprestasi tadi dan al kelima. Jadi pembedanya di sebelum masa pandemi dan setelah pandemi tetap selalu meningkatkan kualitas. Akan tetapi pastinya kan ada pembeda. Pembedanya di saat kita TM, kita bisa mendatangkan anak ke sekolah saat ibadah ada kegiatan rohis misal gitu kan. Kayak tadi kita Bapak katakan ada kegiatan mengaji atau sholat duha dan zuhur berjamaah gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, pembedanya apa Pak? Sekarang kan nih pandemi ini otomatis kita melakukan hal tersebut kan nggak bisa tuh. Itu bagaimana cara melakukannya Pak? Iya, jadi di dalam proses pembelajaran itu kalau misalnya di tatap muka itu kan selalu ya mengingatkan gitu, ayo kita gurunya ngajak gitu kan, yuk kita ngajak. Nah kalau di masa pandemi ini yang ngajaknya lewat di proses pembelajaran tadi di awalnya itu assalamualaikum gitu kan. Nah kemudian bagaimana kabarnya, kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena setiap apapun. Nah, jadi di kalimat-kalimat pengantar dari proses pembelajarannya itu mengawali itu. Kemudian setelah selesai kita akhiri. Kemudian juga sekali waktu di dalam 1 minggu itu guru-guru itu melakukan Zoom meeting juga gitu. Zoom ya, Zooman dengan siswa. Kemudian di situ siapa yang aktif, walaupun kenyataannya di kenyataan pelaksanaannya dari total 700 sekian siswa itu di proses pembelajarannya selalu ada yang tidak ikut. Tetapi setelah diselidik dan punya selidik ternyata memang terampil siswi yang beriman dan bertakwa tadi sesuai dengan visi sekolah itu sendiri. Gitu. Jangan sampai luntur hanya gara-gara pandemi. Ya benar Pak, benar. Justru malah kalau bisa ditingkatkan Pak tingkatkan ya. Lagi. Ya benar, jangan jadikan pandemi ini penghalang bagi anak untuk belajar ya. Meskipun tadi kata Bapak ada anak dari 700 sekian siswa pasti ada yang tidak hadir, itu pasti Pak ya, karena kita ekonomi itu nggak sama semua ya. Ada yang pastinya mungkin punya HP nggak ada kuota, gitu kan ya. Nah ada mungkin yang nggak punya HP sama sekali. Nah ini kan perlu kita kita musyawarahkan gitu kan, cari solusinya bagaimana. Pastinya mungkin dengan cara luring gitu kan ya. Nah dengan kendala-kendala tersebut. Baik, kembali lagi tadi ke masalah misi sekolah tadi itu apa Pak? Meningkatkan ya? Sesuai temanya tadi itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, aplikasi. Oke, baik. Bagi anak semua dan orang tua di rumah dan guru SMP Negeri 23 Pesawaran, kita break terlebih dahulu ya. Untuk silakan minum dulu mungkin atau makan snack terlebih dahulu ya, biar semangat. Baik. Kita break dulu Pak ya. Selalu semangat pagi. Iya. Yayasan
Pendidikan Telkom adalah sebuah yayasan yang diprakarsai oleh Telkom Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta pelatihan dan sertifikasi guna mengembangkan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknologi informasi, multimedia, edutainment, dan servis. Visi Yayasan Pendidikan Telkom adalah menjadi yayasan pendidikan yang bermutu dengan standar internasional untuk membentuk insan berkarakter unggul dalam membangun peradaban bangsa. Misi Yayasan Pendidikan Telkom adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional. 2. Mengembangkan sistem pembinaan untuk pembentukan manusia yang berkarakter unggul dalam membangun peradaban bangsa. 3. Mengembangkan sumber-sumber pendanaan melalui penciptaan peluang, inovasi, serta kreativitas. Dengan kegigihan YPT dalam mengembangkan dunia pendidikan yang berstandar internasional dan berbasis ICT, terbukti YPT mampu meraih segudang penghargaan dari mulai YPT, Dikdesmen, dan Lendikti di tingkat nasional maupun internasional. Telkom School terdiri dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, dan SMK yang tersebar di seluruh Indonesia di 37 kota dan 22 provinsi. Di antaranya, 32 taman kanak-kanak dari Medan sampai dengan Jayapura, dan 5 di antaranya ada di Tatar Sunda. 3 sekolah dasar yang berada di Batam, Makassar, dan Padang, 3 SMP yang berada di Bandung, Makassar, dan Purwokerto, 1 SMA dan 12 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan Anda sesuai dengan konsep One Pipe Education System atau OPE. Kami menerapkan kurikulum nasional di lembaga pendidikan dasar dan menengah. Yayasan Pendidikan Telkom juga memiliki 4 lembaga pendidikan tinggi, di antaranya Telkom University. Telkom University adalah institusi pendidikan yang berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu berbasis teknologi informasi. Institut Teknologi Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya adalah perguruan. Baik, kembali lagi bersama kami di sini. Sudah minum? Biar semangat. Oke, baik Bapak, di sini kan ada anak-anak nih, anak-anak dari kelas 7, 8, dan 9 ya. Silakan monggo Bapak disapa anak-anaknya, mana yang kelas 7, 8, dan 9-nya. Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi, SMP 23 Jaya. Biasa, ya. Iya. Di sini ada Firly Nur Yusuf Bagustri atau Alia Dwi, kasih Bapak Alia Dwi. Itu ada Lord Ganteng juga tuh. Gantang itu ketua kelasnya ini. Nah, ini ada Bu Kurniasari sebagai BK di penanggung jawab kelas 9 juga ini, Bu Kurniasari. Mana Ibu Kurnia? Halo Ibu. Nggak muncul ibunya, Mas. Di hidden kan? Ya. Kayak tadi lagi di jalan tadi. Gantang ini ketua OSIS, ketua OSISnya banyak kelas 9 ini juga. Dan ini ada MAD Arya yang salah satunya dia kami fasilitasi di sekolah. Karena tidak ada HP, jadi sekolah pun memfasilitasi untuk anak tetap belajar di lab komputer kami. Gitu. Wow, sangat luar biasa ya. Berarti SMP Negeri 23 Pesawat ini sangat luar biasa sekali. Anak yang tidak punya HP difasilitasi ya. Oh, tidak diragukan lagi untuk masuk ke sana ya. Oke. Gak sabar ya. Oke, selanjutnya Bapak Arif. Oke, silakan. Apa namanya? Sebagai wakil kesiswaan ya. Nah, selama pandemi ini di SMP itu tersendiri, aplikasi apa sih yang digunakan selama COVID ini? Ya, untuk aplikasi ini dikembangkan oleh satu rekan kami ya, namanya Pak Hendaru Sudrajat. Nah, ini kita berbasis website. Jadi aplikasi ini memang hanya satu link dengan tujuan bahwasanya selain untuk mempermudah guru menyampaikan materi ke siswa yang bisa diakses oleh semua siswa, juga sebagai mempermudah kepala sekolah untuk melakukan supervisinya. Jadi kepala sekolah menjadi punya password supernya, jadi beliau bisa mengawasi guru-guru itu bagaimana
guru-guru yang lain itu menyampaikan materinya sejauh mana, dan itu pun ada evaluasi setiap awal bulan, namanya kita rapat bulanan, itu dievaluasi. Dan tiap anak pun mereka punya passwordnya masing-masing, jadi nggak akan bertabrakan. Dan pengumuman semua juga satu jendela di aplikasi ini. Jadi kalau guru ingin menyampaikan materi itu berdasarkan YouTube juga bisa. Dan di sini pun sudah ada beberapa guru yang punya channel YouTube nih. Jadi boleh nih. efeknya banyak ini. Jadi efeknya banyak. Jadi dengan adanya pandemi ini, selain musibah, tapi juga memancing guru untuk berkreativitas. Salah satunya yang sudah punya channel YouTube itu dikembangkan ada Bu Ika, guru matematika, Pak Bru, Pak Mardianto pribadi, saya pribadi, dan masih banyak guru yang lain, Bu Sanarita, beliau banyak. Sampai guru tuh ada Miss Sanarita itu dia modal pas masuk pandemi dengan adanya aplikasi beli tab, nah tablet, kemudian alat pendukung lainnya, kemudian di channel YouTube ada Bu Eko, Bu Eliana, dan guru-guru yang lain, mereka berusaha sebisa mungkin untuk menggunakan aplikasi itu. Iya. Ada juga banyak juga faedahnya ya kalau kita Iya. bisa mengambil hikmah dari COVID ini gitu ya. Benar, Bukan benar. terpuruk, malah kita makin banyak memunculkan ide-ide gitu ya. Benar. Oke, mungkin kesulitan-kesulitannya ada nggak? Maksudnya kesulitannya seperti apa dan bagaimana? Kan Bapak sebagai wakil kesiswaan nih, mungkin dari orang tua anak mungkin, atau dari anak mungkin, apa sih kemudahannya dan kesulitannya yang Bapak hadapi? Mungkin ada. Kalau kesulitan rata-rata mungkin ya, kalau kita ngomong nggak kita pungkiri, rata-rata kuota. Kuota pasti ya. Tapi kami pun kita pun mengarahkan, terkadang kuota itu kalau cuman untuk sebatas belajar, itu mungkin nggak akan habis satu bulan itu 50.000 sampai 100.000. Kalau untuk belajar. Untuk belajar saja. Bahkan sekarang kan ada bantuan dari pemerintah nih. Terutama kita juga sekolah kemarin, alhamdulillah ada tawaran dari salah satu rekan kami untuk Zoom bisa fasilitas 300 siswa. Jadi misalnya guru belajar satu level sekaligus bisa. Nah itu difasilitasi di situ. Nah, kalau hanya Zoom atau sebagainya, kuota pemerintah bisa kita gunakan. Tapi yang namanya anak ya, belajar sudah paling 10-20 menit. Tapi nge-game-nya, Itu dibanyakin, Instagram-nya, gitu jadinya. Kuota banyak satu bulan Iya. ya. Nah, tapi itu tadi digunakan untuk main game. Main game, bener. Itu berarti sangat sekali membutuhkan dampingan dari orang tua ya. Bener, sangat Supaya membutuhkan anak-anaknya sekali. itu belajar nggak sih gitu kan? Bener, Bener-bener ada bener. catatan nggak sih gitu kan? Bener, Berarti di bener. sini orang tua di rumah tugasnya adalah benar-benar harus mendampingi atau perhatikan anaknya belajar dan tidaknya. Nah, Bener mendampingi. Biasanya kan kalau di kita sebelum ada pandemi ini kan mata pelajaran itu sehari itu bisa sampai 6 atau 7 mata pelajaran ya Pak ya. Bener. Nah, di SMP itu sendiri selama pandemi ini pelajaran itu berapa Pak seharinya? 3K atau 2K gitu, apa 6K gitu. Sehari. Sementara ini kami tidak ngitung sih untuk habis berapa ininya, cuman karena memang itu sudah kita beli satu paket gitu kan, satu paketnya itu untuk sekolahnya sendiri tidak ada masalah, memang sudah difasilitasi, satu dari bos juga difasilitasi, hanya memang terkendala itu bukan dari sekolahnya sendiri, tapi anak-anaknya yang memang begitu mau buka link itu alasan. Ada juga orang tua yang memang kita hadirkan ke sekolah, kendalanya seperti apa, kuota dan sebagainya. Akhirnya yaitu anak yang memang terkendala dengan seperti itu, karena memang dari keluarga tidak mampu, karena memang terus terang dari SMP 23 ini lebih dari 50% itu adalah siswa yang dari bina lingkungan, jadi artinya dari keluarga tidak mampu. Jadi itu menjadi satu catatan bagi kami, harus memfasilitasi. Oleh sebab itu kami hadirkan mereka ke sekolah dengan jadwal dan tentunya juga dengan protokol kesehatan itu tadi, mereka hadir ke sekolah. Tetap mematuhi protokol kesehatan, Mm-mm, mungkin tetap. dibagi sesi atau sip ya yang tidak Betul. punya Bener. sekolahannya gitu. Kalau untuk mata pelajarannya sendiri sehari hanya 2 mapel. Hanya 2 berarti mapel. hanya 2 Karena mapel kan gitu. semua level itu ada 11 mata pelajaran. Jadi kita sampai hari Sabtu tetap belajar jadinya. Ya benar. Dan itu ada batasannya ya Pak Maria? Ada batasannya. Dibatasin biasanya kita kan mungkin jamnya kalau normal kita kan sampai kalau normal sampai berapa kalau nggak ada pandemi biasanya belajar sampai jam
dari jam 7 sampai 14.20 ya Pak ya? Nah, sampai jam 2. Iya. Nah, pastinya kan di selama pandemi ini mungkin dibatasi dari jam 7 sampai jam 10 mungkin kan 2 pelajaran gitu kan ya. Dikurangi gitu kan mata pelajarannya apa? Ya itu tadi takutnya anak ada yang nggak punya kuota gitu kan. Jadi dibatasi 2 mata pelajaran Betul. Jadi untuk kegiatan pembelajaran tadi kita bagi 3 termin. Jadi termin 1 itu jam 8 sampai jam 10 itu kelas 9. Itu mulai mereka bisa mulai membuka materi pelajaran. Selesainya itu tergantung gurunya. Ada yang memang oh ini harus 2 jam dikerjakan. Oh, iya. Ini sampai jam 10 malam boleh dibuka, tapi setelah itu nggak bisa dibuka lagi gitu. Iya, benar. Begitu jam 10 sampai jam 12 itu untuk kelas 8, untuk jam jam 1 sampai jam 3 itu untuk kelas 7. Untuk apa? Untuk mensiasati supaya tidak terjadi track ya di e-learningnya itu sendiri gitu. Karena kalau sampai bersamaan kadang-kadang memang waktu pertama kali kami melaksanakan proses itu terjadi track. Artinya memang benar-benar nggak bisa dibuka sama sekali. Kenapa? 700 orang di aplikasi yang sama gitu kan. Jadi akhirnya lemot gitu kan. Bahkan nggak bisa kebuka. Oleh sebab itulah kita buat 3 termin tadi. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar. Dan alhamdulillah pokoknya intinya proses pembelajaran bisa berjalan baik, hanya kendalanya tadi ada beberapa siswa yang memang tidak mengikuti dan ini sudah ditanggulangi sama guru BK-nya gitu, guru BK yang mereka home visit ke rumah-rumah yang memang tidak bisa hadir di proses pembelajaran daring tadi. Iya, pastinya buat anak kelas 7, 8 dan 9 kuotanya jangan di ini ya. Buat belajar ya, main game boleh sesekali, tapi jangan keseringan main game, YouTube, akhirnya buat belajar nggak ada kuotanya. Nah, ya. Baik Pak, keunggulan yang ada di SMP itu sendiri, keunggulannya apa Pak? Kalau keunggulan, saya pikir ini luar biasa ya untuk kedepannya SMP 231 aksesnya memang benar-benar di jalan protokol ya, di pinggir jalan protokol. Artinya aksesnya ke SMP 23 itu luar biasa bagus. Yang kedua, tenaga-tenaga yang memang mulai masuk ke SMP 23, guru-guru baru CPNS yang masuk itu tenaga-tenaga muda yang punya kualitas luar biasa. Jadi banyak sekarang ini guru-guru muda yang ada SMP 23 Bandar Lampung yang punya idealis-idealis tinggi. Kedepannya mudah-mudahan SMP 23 ini akan jauh lebih berkembang pesat gitu ya. Amin, amin. Gitu Itu yang diharapkan Yang yang ketiga di kegiatan-kegiatan non akademik. Jadi pembinaan prestasi gitu ya itu banyak sekali gitu ya. Jadi kita mengembangkan itu non akademiknya. Tapi tidak mengurangi di akademiknya sendiri gitu. Jadi ekstrakurikuler itu banyak yang memfasilitasi anak-anak yang punya kemampuan di bidang non akademik tadi. Baik itu olahraga, baik itu seni, kita buka termasuk juga di bidang agamanya. Kita cetak siswa-siswi yang hafiz Quran, kemudian juga anak-anak yang qiraatnya bagus gitu ya. Kemudian juga seni di bidang Islam juga. Salah satunya dari ada seni hadroh. Kita sudah sekarang kan lagi booming banget ya. Begitu ada peringatan-peringatan itu mereka bisa tampil. Nah ini menjadi kedepannya itu memang karena pas sekolah yang berprestasi itu makanya kami kembali ke visi sekolah kami adalah sekolah yang berprestasi, terampil, berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa dan siswa-siswa yang Pancasilais. Nah, ini banyak yang dicari ini. Banyak yang dicari. Karena dari visinya aja udah luar biasa gitu kan ya. Nah, tadi kembali ke masa prestasi Pak ya. Di situ ada qori'nya juga, kan ada hafiznya juga, bahkan hadroh. Sekarang kan ramai banget ya sekolah-sekolah ada hadrohnya semua, selawatannya gitu kan ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, selama pandemi ini adakah prestasi yang diraih mungkin perlombaan tingkat apa mungkin dari segi hadrohnya atau qori'nya atau mungkin tafiznya atau yang lainnya mungkin ada yang dicapai selama pandemi ini? Harapannya kita sudah mempersiapkan gitu ya, tetapi ternyata di pelaksananya itu tidak ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan Iya juga sih karena pandemi ya nggak boleh kerumunan. Karena pandemi itu tadi, tetapi siswa itu tetap mereka diberikan tugas-tugas untuk melaksanakan itu. Guru-guru kami di sekolah, ya, jadi karena memang muridnya tidak ada, gurunya yang begitu selesai memberikan materi, mereka ada di musola. Kita musola itu mungkin termasuk besar juga ya, ukurannya itu 3 kelas, 4 kelas.
ukuran 4 kelas masalahnya. Jadi yang tadinya kita di lapangan kita buat luar Luar biasa. biasa sekali. Kelas benar. Jadi itu memang untuk memfasilitasi. Jadi guru-guru kami sekarang ini programnya itu belajar ngaji juga. Oh, luar Selama biasa. pandemi ini adalah meningkatkan iman takwa tadi. Adi. Oh, jadi guru-gurunya juga sama pandemi ini belajar ngaji juga. Ngaji. Gurunya Luar setiap biasa Senin, sekali. setiap Rabu dan hari Jumat. Rabu dan hari Jumat. Rabu dan hari Jumat. Nah, berarti bukan hanya gurunya yang nyuruh, ayo ngaji, tapi gurunya juga menjalankan. Iya benar, jadi Mantap. gurunya juga. Iya, bravo. Dengan program ini kayaknya jadi masukan. Oh, Oke. kita lanjut nanti ya. Oke, siap. Kita break dulu biar penasaran. Iya, kembali lagi bersama saya yang tampan ya tampan masa cantik ya. Ngeri dong kalau cantik ya. Oke, Bapak, oke, kita lanjutkan. Tadi terkait prestasi ya, prestasi yang di yang ada di SMP 23 Lampung. Tadi selain gurunya juga menyuruh anak-anaknya mengaji, meningkatkan kualitas mereka dalam keagamaan, tapi guru-gurunya pun melaksanakan hal tersebut pada hari Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Benar, untuk membangun karakter siswa Pak ya. Karena kan lebih di zaman sekarang yang harus kita kedepankan akhlak itu harus benar-benar ya, semua itu tergantung akhlak kita Pak ya. Insya Allah kalau akhlaknya baik semuanya akan mengikuti baik. Amin, Pak ya. amin, Kan amin. begitu. Kebetulan di kita juga di sini Kori juga ada gitu kan, Tafid juga ada, Hadoh insya Allah gitu kan ya. Nanti Ini yang jadi MC lu dari pondok ini. insya Allah ya. Oke, baik Pak. Sebelum pertemuan kita berakhir ya, mungkin ada pesan atau kesan bagi untuk anak-anak SMP, gurunya, mungkin orang tuanya selama pandemi ini, karena kembali ke misi SMP tadi tersebut adalah tetap berprestasi tadi kan, meningkatkan. Jadi janganlah tadi pandemi ini jangan sebuah penghalang. Kata Bapak tadi antara dunia dan akhirat harus seimbang. Seperti halnya contoh, kalau ini kan kalau kita minta gelas pasti dikasih gelas. Kalau kita minta air pasti dikasih gelas dan air. Begitupun kalau kita minta dunia pasti dikasih dunia. Tapi kalau kita minta akhirat, otomatis dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Kan seperti itu Pak ya. Baik, nah
Berarti antara dunia dan akhirat harus seimbang. Monggo silakan pesan dan kesan buat siswa dan guru dan orang tuanya. Baik, anak-anak sekalian dan rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Bandar Lampung, tentunya kita semua berharap bahwasanya anak-anak kita, yaitu siswa-siswi SMP Negeri 23 Bandar Lampung, menjadi satu kebanggaan apabila mereka kelak menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang berakhlak mulia. Karena apa? Junjungan kita Nabi Muhammad itu tidak mengenyam pendidikan, tetapi gara-gara akhlaknya yang mulia sampai hari ini beliau tetap mulia. Oleh sebab itu, didikan yang pertama bagi anak-anak kita dan pesan untuk anak-anak, jadilah anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang berbudi pekerti yang luhur. Dan kita ada di Indonesia, jangan lupa jiwa Pancasila harus hadir dalam diri kita. Bagi kita guru-guru setidaknya bisa memberikan contoh. Memberikan contoh, engarso sing tulodo. Jadi yang di depan harus jadi contoh. Kita sebagai guru harus bisa jadi contoh. Kita harus jadi idealis, tetapi juga lihat situasi dan kondisinya. Itu jangan idealis pada saat yang seperti ini kita idealis tinggi, jangan, kasihan anak-anak. Karena mereka juga punya kendala. Tetapi pada saat kita pertemuan ingin menjadi anak-anak yang baik, maka kita harus menjadi idealis. Dan untuk anak-anak, pesan untuk anak-anak, jadilah diri yang dicintai ketika ada. Jadilah diri yang dicintai ketika ada, dirindukan ketika tidak ada, dan dikenang manakala sudah tiada. Tiada. Maka itulah luar biasa. ciri jadi orang-orang yang sukses. Orang sukses itu adalah dicintai ketika ada, dirindukan ketika tidak ada, dan dikenang manakala sudah tiada. Pasti surganya Allah Subhanahu wa taala akan mampir pada diri kita. Itu. Amin. Jadi Amin. mungkin ada Amin. tambahan dari Pak Arif, tapi sebelum saya sampaikan ke Pak Arif, pesan terakhir juga kepada anak-anak yang ingin sukses juga, jangan lupa Bapak Arif sama Pak Mardianto ini hadir di SMK Telkom. ya. Salah benar, satu SMK Telkom. sekolah yang bisa menyerap anak-anak sekalian kalau sudah lulus dari SMP, pengen langsung diserap di dunia kerja, punya prestasi masuk ke Telkom, punya prestasi di Telkom langsung bisa diserap di dunia kerja. Iya, Saya pikir ini punyanya Telkom gitu loh. Kesempatan untuk bisa Iya, benar, lulus sekolah langsung kerja, ya, gitu ya. benar. Jadi kalau anak-anak punya prestasi, ingat prestasi di Telkom juga nanti dapat beasiswa. Ada beasiswanya. Nah, jadi Iya. silakan. Asli. Itu saja untuk sementara dari saya. Monggo Pak Arif. Pak ada Arif, tambahan, silakan Pak Arif. silakan. Ya, kalau saya pribadi, jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk berkreativitas. Betul. Benar ya? Karena kreativitas itu saat ini sangatlah dibutuhkan dalam dunia kerja, dunia sehari-hari itu sangat dibutuhkan. Terutama buat kita yang secara skill lainnya tidak ada. Jadi kreativitaslah yang digali. Dan yang pasti jangan sampai kreativitas kita menghalangi keimanan kita juga. Benar. Jadi berkreativitaslah tapi dengan jalur yang benar. Yang benar, Jalur yang iya. benar. Dan kalau kalian punya prestasi yang lebih dan kalian minat dengan dunia telekomunikasi ya kalian bisa bergabung langsung ke SMK Telkom. SMK ya, SMK Telkom. Telkom. Yang jelas di sini kalian yang punya kreativitas tinggi, kalianlah yang punya kesempatan lebih tinggi di sini juga gitu. Iya, benar. Oke, sangat luar biasa sekali ya pesan bagi anak-anak dari Bapak Mardianto dan Bapak Arif ya. Oke, selanjutnya nih ada kuis ya, tanya jawab. Oke, saya persilakan kepada Bapak Mardianto dan Bapak Arif. Silahkan kuis atau pertanyaan kepada anak baik dari kelas 7 atau kelas 9. Ya, ada door prize ya. Ya, ada door prize-nya Pak. Dari SMK Telkom Lampung. Nah, jadi silakan nanti Bapak Arif dan Bapak Mardianto akan ngasih pertanyaan kepada kalian. Makanya kalian standby di Zoom ya untuk mendengarkan pertanyaan apa yang telah disampaikan oleh kedua Bapak yang sangat tampan ini ya. Nah, nanti Terima kasih. ada door prize dari SMK Telkom Lampung. Silakan simak baik-baik. Monggo Pak, silakan pertanyaannya. Boleh dari visi mungkin atau prestasi yang diraih kapan? Baik anak-anak sekalian, ini tadi sudah saya sampaikan, Bapak sampaikan tentang visi misi sekolah, misi ya, visi sekolah. Ini nggak panjang-panjang lah, kalau tadi ada 3 hal, ada 4 hal secara pokoknya, sebutkan salah satu saja, visi dari SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Oke, Ada yang bisa angkat tangan?
Sebutkan salah satu misi dari SMP 23 Bandar Lampung. Ini ada door prize loh. Ada door prize-nya. Dari SMK Tekong Lampung, silakan. Yang bisa jawab langsung di lambaikan tangan. Yang Ayo, mau jawab lambaikan lambaikan tangan. Lambaikan tangan begini. Yang bisa menjawab salah satu saja. Sebutkan salah satu misi. Visi. Oh, visi. Tadi saya sebutkan visi. Ayo, ketua OSIS, Gantang, ketua OSISnya. Atau yang lainnya. Atau malah guru BK-nya nih, Bu Kurnia Sari yang menjawab. Gak ada kalau guru BK-nya udah tahu. Ada tuh, ayo. Ada tuh si Gantang. Boleh, nggak apa-apa. Gantang, Kalau ya? anaknya dulu, ada nggak anaknya yang bisa? Anaknya dulu. Itu Gantang, Pak. Oh, si Gantang bisa. Gantang, silakan. Ya, silakan Gantang. Ya, si Gantang. Gantang and Ganteng ya. Iya, Gantang. namanya Gantang. Nomor Tuh kiri. depan Pak Wahyu pas Kiri, dia ada Pak kiri Wahyu. atas. Kiri atas. Nah, ya itu. Itu. Oke, silakan Mas Gantang. Yuk, Gantang. Menjadikan siswa berakhlak mulia, Pak. Menjadikan siswa yang berakhlak mulia. Ya. Gimana, Pak? Cari contekan, Pak. Enggak, salah satu aja tadi kan ada. Satu Salah aja. satu. Aku yang malah lupa. Terlalu asik Pak ya jadi lupa. Terlalu asik tadi temanya malah waduh kacau beliau ini. Bapaknya malah terlalu asik banget jadi lupa ini. Ya. Iya. Jadi kok hilang? Ibu Kurnia senyum aja, ini Ibu Kurnia semangat banget kayaknya ya. Ya. Betul sekali untuk Gantang. Iya. Tepuk tangan lo Gantang ya. Tepuk tangan untuk Mas Gantang ya. Selamat. Jadi ya. visi kita anak-anak ya, visi sekolah kita itu adalah sekolah yang berprestasi, terampil, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Oke, itu. berarti jadi tadi benar tadi benar berakhlak ya. mulia. Jawaban Mas Gantang benar, berarti Benar. Mas Gantang benar-benar menyimak ya. Nyimak, benar nyimak Oke. berarti. Nyimak, Pintar. Luar biasa. Nanti kan Mas Gantang ya, nanti ada door prize dari SMK Tekong Lampung ya. Hadiah nanti bisa diambil oleh Mas Gantang ke SMK Tekong Lampung hadiahnya ya. Jadi Mas Gantang, terdengar ya? Jadi Mas Gantang nanti bisa datang ke SMK Tekong Lampung untuk mengambil hadiah atau door prize dari SMK Tekong Lampung dan bisa ketemu langsung sama Bapak loh. Woi. Langsung ketemu sama MC yang wow. Oke. Masih ada? Ya, hadiahnya adalah ya Mas Gantang. Halo Mas Ganteng and Gantang ya. Hadiahnya adalah kuota dan flash disk dari SMK Tekong Lampung. Unlimited nih. Flash disk unlimited loh. Oh iya. Tepuk tangan untuk ketua OSISnya ya, Gantang ya, ketua OSIS SMP 23 Bandar Lampung nih. Ya, luar biasa sekali ya. Satu pertanyaan lagi nih dari Waka Kesiswaan. Awas loh disentil nanti. Oke, satu pertanyaan lagi dari Bapak Arif ya. Silakan dengarkan dan simak baik-baik daripada ambil sama saya nanti door prize-nya. Ya, silakan Pak. Bingung ya kalau Kanada ini. Kalau kepala sekolah semua kayaknya tahu nih ya. Oke, tapi kalau yang kelas 9, kelas 8 harusnya tahu ini. Pada tahun berapakah Bapak Dr. Andes Irwan Kolbi MPD menjadi kepala sekolah berprestasi? Pada tahun berapakah kepala sekolah SMP Negeri 23 Bandar Lampung menjadi kepala sekolah berprestasi? Oke, Taufik, Mas Taufik, silakan. Ya, topik Ya, kita Taufik. ya. 2020 ya. Pada tahun 2020, Pak. Tahun 2000. Salah, belum tepat. Salah belum tepat. Yang lain? Yang lainnya? Yang lain ada yang, Yang lain. Ah, ini. itu Fakia. Azahra. Fakia. Azahra apa Fakia? 2019. Oh Fakia. Fakia. Silakan Fakia. Ya, silakan. 2019. Bukan Pak ya? Bukan lagi. Bukan juga. Pak Mer ini yang tahu sebenarnya karena saya 2009. Ah, siapa lagi? 2018. Saskia, silakan Saskia. 2009.
Salah. 2009 Pak Irwan belum masuk 23 ya? 2009. 18 Pak. Ayo yang lain. 2018. 2014. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Jangan bersuara tapi angkat tangan. Oke, Taufik Hidayat. Ya Pak. Oh, udah ya? Udah topik. Yang lain. Yang lain. Si Made Arya. Tahun berapa? 2017. Bukan. Cukup. Bukan. Jawabannya tahun berapa, Pak? Tadi dulu Fatan dulu, Pak. Tadi yang Fatan kayak menjawab. Fatan, tahun berapa Fatan? 2018 Pak. Hah? 2018. 2016. Bagaimana Pak Mar 18 menguatkan? Pak. 18. 18. Iya. Seingat saya sih benar. Iya, Saya benar sekali Mas. untuk Mas Patan ini 9B. Bagus, Selamat Patan. ya buat Smart Patan ya. Asik. Dapat flash disk. Hadiahnya kalau tadi Mas Gantang adalah kode flash disk, untuk Mas Patan adalah dapat flash disk. Flash disk. Bisa diambil Ya, ke SMK Tegal Lampung bareng sama Mas Gantang Ganteng dan Mas Patan ya. Bisa ketemu dengan Pak Abdul loh. Tempatnya nih mereka nih banyak nggak tahu nih Mas. Ya Pak ya, banyak nggak tahu nih. Coba dikasih arah nih. Mana SMK Telkom itu? Oh ya, lokasinya adalah pas di Tugu perbatasan antara Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pasawaran. Tepatnya di kiri jalan ya. Tugu perbatasan kiri jalan. Banyak di situ ada baliho bendera ya, merah, warna merah ya di situ. Di kiri jalan ya Bu ya. Iya benar kiri jalan kalau kita dari arah Bandar Lampung. Pas. Ya. Pas Krandegan ya Bu ya. Nah, di Krandegan. Karangdegan. Karang apa karang? Karandegan ya. Karan iya. Cukup 2 ya. Oke, baik. Terima kasih. Oh ya, mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Dari siswa. Oh ya, silakan mungkin ada pertanyaan dari kalian, dari siswa ya, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Silakan jika ada pertanyaan ke saya bisa ya, kepada Pak Abdul Mukti dan kepada Bapak Mardianto dan Bapak Arif, silakan dari kalian. Ayo Mas Topik. Ada yang mau ditanya Jika nggak ada Pak Topik? pertanyaan. Tanya-tanya tentang Telkom boleh. Oh iya. Yo. Pak, saya mau nanya. Yo. Ya, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin Pak. Itu di SMK Telkom ya kalau nggak salah. Iya. SMK Telkom itu kerjanya itu yang udah kejamin gitu istilahnya Pak ya. Kerjanya. Kerjanya gimana tadi? Kerjanya kejamin. Oh, Barat kedepannya setelah kedepannya dulu. kesinambungannya lah, kesinambungannya. Insya Allah ya, kelulusan dari sini langsung kerja kayak tadi Mas Taufik adalah terjamin gitu ya. Insya Allah asalkan kalian itu benar-benar fokus belajar di kejuruan, itu benar-benar menguasai gitu ya, ya Bu ya. Jadi ada rekrutmen khususnya lah ya, penyaringan. Jadi Penyaringan. bukan semua siswa, tapi kalau mereka punya prestasi pasti akan ada penjaringan khusus Oh, gitu pasti ya. ada penjaringan khusus ya, bagian Iya, yang benar. berprestasi ya, bahkan yang berprestasi 10 besar itu bisa mau melanjutkan perguruan tinggi bisa langsung ya Bu ya, Iya. gitu. Direkomendasikan ya. Iya, Nah, rekomendasikan langsung kerja, langsung dicarikan pekerjaan seperti itu. Dan kalau salah satu teman saya SMA pun kerja di Telkom di Jakarta. Wow, luar Kalau biasa. nggak salah, ada juga Berarti kerja di Jakarta. tahu banget nih ya tentang Iya, Telkom. ada Nanti di bisa Jakarta. ngobrol juga sama Bapak Arif ini gimana sih gitu kan ya. Iya. Ada lagi? Mas Gantang? Gitu ya Mas Taufik ya. Bagus, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Dan jangan pusing ya, kalau banyak berpikiran pasti sekolahnya mahal, pasti biayanya tinggi, bahkan sampai kuliah. Enggak, di sini ada program beasiswanya ya Pak ya. Iya, Tadi ada. saya udah ngobrol dengan kepala sekolah, ada program beasiswanya. Dan bahkan ada asramanya juga kalau bisa ya. Ya, insya Allah akan ada asramanya. Nah, makanya kunjungi. Ya, bisa bertanya-tanya langsung dari sini biar nggak penasaran. Langsung main ya Pak ya. Iya. Pak, itu SMK-nya ada berapa jurusan itu Pak? Ada 3 jurusan ya. Nah, ada RPL, ada TKJ dan TJ.
TJA. Nah, itu kan singkatan, Pak. Nah, Ya. kalau nggak disingkat apa tuh biar Oke, jelas nih. RPL yaitu Rekayasa Perangkat Lunak, TKJ Teknik Komputer dan Jaringan, TJA adalah Teknik Jaringan dan Akses Telekomunikasi. Nah, itu jurusannya. Jika masih penasaran, datang langsung ke sini. Biasa langsung lihat gedungnya, fasilitas yang ada di sini, biar nggak penasaran. Siapa? Mungkin ada channel YouTube-nya biar tahu nih promosinya tuh. Oh, Ada iya. channel YouTube-nya nih. Apa nih? Channel YouTube-nya adalah SMK Telekom Lampung. Ya, ada tulisan di pojok di situ ya. Nah, jadi SMK Telkom Lampung. Belum tampil, Pak? Belum tampil. Ya. Jadi Oh, di sana channelnya udah, SMK iya. Telkom Lampung ya. untuk Jadi channel YouTube-nya. Dan FB-nya juga adalah SMK Telkom Lampung. Nah, IG-nya juga SMK Telkom Lampung. Lampung. Jadi informasi seputar SMK Lampung ada di situ ya. Iya. Jika ingin tahu silakan kepoin YouTube-nya. Ya, benar. Jadi kalau bertanya, kalau informasi lebih lanjut bisa personal ya, bisa menanyakan. Tapi kalau pengen bagaimana SMK Telkom itu dan profilnya, bahkan berkembangannya bagaimana, kalian bisa lihat di channel YouTube-nya, IG-nya, atau ada websitenya juga. Tuh, gitu ya. Iya. Ada terakhir bisa sampaikan ya? Saya sampaikan sedikit. Oke, siapa? Anak-anak sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru, SMP 23 adalah rumah kita. Kalau SMP 23 kelak menjadi SMP yang besar, maka saya akan bangga menjadi guru yang pernah pensiun di SMP 23. Anak-anak, Amin. Iya. kalau SMP 23 menjadi besar, kalian akan bangga menjadi alumni SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita besarkan SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Semangat, Semangat. Ya, untuk membesarkan SMP. Oke. Iya, benar. Baik, Bapak, tentunya tak terasa pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bawa berkah yang sangat luar biasa sekali. Ya, tentunya di silaturahmi kita ini tidak cukup sampai di sini. Semoga kita bisa berkelanjutan, bisa bekerja sama. Ya, intinya karena silaturahmi adalah perintah Rasulullah, ya Pak ya. Salah satunya adalah membawa rezeki, panjang usia kan Pak ya. Tentunya semoga kita selalu ada dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya sebagai pemandu acara tentunya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Benarnya itu semata Allah Subhanahu wa taala, kesannya merupakan kebodohan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Telkom adalah sebuah yayasan yang diprakarsai oleh Telkom Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta pelatihan dan sertifikasi guna mengembangkan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknologi informasi, multimedia, edutainment, dan servis. Visi Yayasan Pendidikan Telkom adalah menjadi yayasan pendidikan yang bermutu dengan standar internasional untuk membentuk insan berkarakter unggul dalam membangun peradaban bangsa. Misi Yayasan Pendidikan Telkom adalah 1.